Syukran jazakumullah atas subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Pertanyaan yang akan saya bacakan, yang pertama, kenapa menggunakan istilah premium? Katanya BPOM nggak mau kalau ada kata-kata bombastis pada suatu produk. Silakan. Ya, silakan Pak Andri. Di sini pertanyaannya sebenarnya benar. Badan POM tidak mengizinkan kita menggunakan kata-kata bombastis seperti premium, JOS, prime ataupun yang sama ya ekstra super. Itu memang tidak boleh. Nah, memang pada saat ini kopi 7 elemen premium kita ini masih di ranahnya Dinkes PIRT. Jadi untuk masih PIRT. Masih PIRT, Umi. Jadi masih asik-asik aja dengan. Enggak asik-asik juga sih, Umi. Jadi memang belum sepengetahuan saya belum ada aturan penamaan produk. Jadi kita hanya menggunakan cobaan kopi 7 elemen ini biar beda, ya udah coba kasih premium dulu. Tetapi kita memang sedang mengusahakan, Umi. Kita sedang mengusahakan kalau kopi ini masuk ke Badan POM, obat tradisional. Itu nanti kemungkinan ke depannya akan ada penggantian nama atau apalah nanti ya. Siap ya. Tergantung Badan POM-nya juga. Tapi kita usahakan ini masuk POM TR supaya semua bahan-bahan baku yang kita gunakan bisa kita ceritakan dengan kita bisa mengklaim gitu, mengklaim bahwa kita menggunakan A, B, C, D. Sedangkan kalau di PIRT ini kita nggak bisa. Makanya untuk kemasan tersebut, di kemasan ini kita tidak mencantumkan semua bahan baku yang ada, hanya herbal pilihan, karena memang kita belum TR, belum produknya Badan POM, hanya baru Dinas Kesehatan dari PIRT. Makanya insya Allah kita sedang siapkan perizinan ke Badan POM, sudah dokumen-dokumen sudah kita siapkan, Umi. Jadi memang sedang proses gitu. Mudah-mudahan mohon doanya juga, Umi, biar lancar supaya ini segera semua jadi TR. Semua yang kita gunakan bisa terpampang ya. Ya, betul. Ya, jadi kalau sekarang belum bisa dipampang memang peraturannya begitu. Ini, benarkah gulanya sampai 3 macam? Gula pasir, gula aren, dan gula kelapa. Betul gak nih, Mas Andri? Pasir, aren, kelapa. Ya, semuanya gula, Umi ya. Hanya gula. Ada 3 jenis. Kenapa? Benarkah? Ya benar. Kita benar menggunakan 3 jenis gula. Pertama kita gunakan gula murni. Gula murni dulu, Umi. Gula murni. Ini gula murni. Jadi, yang putih-putih. Ini gula murni ini. Gula murni ini, kita bahas murninya dulu, Umi. Gula murni ini kita gunakan yang murni, bukan yang rafinasi. Jadi untuk kesehatan kita bisa terjaga dari gula murni ini, dan komposisinya tidak banyak sih, hanya sekitar 2,5 gram lah dalam satu saset kopi. Jadinya ini cukup untuk memaniskan kopi tanpa berlebihan. Iya, jadi balance ya rasanya. Rasa manisnya. Jadi manisnya itu berasal dari gula murni ini, bukan rafinasi sekali lagi. Nah, itu pun ringan banget ya. Rasanya ringan. Pas manisnya. Oke. Gitu. Yang kedua kita pakai gula kelapa, Umi. Gula kelapa nih, gula kelapa nih, yang tadi di atas. Nah, ini taruh di sini saya jagain nih, kalau nggak diculik-culik. Jadi gula kelapa ini, Umi, kita ambil dari gurihnya gula kelapa, wanginya gula kelapa itu masuk ke dalam kopi 7 elemen. Karena gula kelapa ini memang menghasilkan rasa gurih yang memang kita inginkan, Umi. Jadi untuk gula yang lain kan tidak. Seperti satu lagi gula aren. Gula aren. Ini kita ambil khasiatnya dari gula aren. Gula aren. Yang memang untuk kesehatan kita lebih sehat di gula aren. Tetapi komposisi gula aren memang lebih tinggi dibanding gula lainnya, Umi. Kalau gula kelapa hanya sedikit lah, nggak terlalu banyak, tapi gula arennya kita tinggikan. Karena kita menurunkan gula murni yang ada di gula premium sebelumnya. Kan gula premium yang merah putih itu lebih manis ya, lebih manis, dan ini kemanisannya cukup apa? Pas. Cukup pas. Pas manisnya. Jadi ada palm sugar, ada memang gula murni, dan ada gula kelapa. Ya. Saya kemarin ribut sama Pak Andri. Pak Andri, itu palm sugar itu brown sugar. Bukan. Selama ini taunya gula aren itu brown. Ternyata brown sugar itu gula putih yang
Dikaramelisasi dengan penambahan molase. Nah, kita nggak pakai itu, kita pakai yang memang palm sugar, gula aren. Oke, gula aren. Apakah kandungan creamer pada dalam kopi Sevel Premium atau yang ori aman untuk penderita asam lambung? Apakah creamer ini aman, Pak Andri? Nah, Creamer ini sih sebenarnya saya jawab langsung ya. ya. Creamer ini sebenarnya aman-aman aja buat penderita lambung karena kita menggunakan creamer nabati. Creamer nabati, sahabat semua. Nah, selain itu juga bukan hanya creamernya yang bikin kita aman untuk lambung, kan? Jadi secara keseluruhan dengan komposisi yang ada di dalam kopi 7 elemen premium ini, itu menghasilkan produk yang kita minum tidak mengganggu lambung. Jadi aman buat lambung karena kita punya pH produk yang mendekati netral sehingga asam lambung di lambung itu aman, Umi. Jadi nggak menambah keasaman. Jadi kopi aman. kita dengan pH yang netral, nanti ada videonya ya. Ya, nanti kita cek bareng-bareng ya. Kita cek bareng-bareng sama tim Kenetralan saya. dari kopi kita. Ada pengecekan pH terhadap kopi 7 elemen premium. Supaya kita yakin nih, oh ternyata memang benar pH-nya di 6 sekian, hampir 7. Nah, itu menandakan produk itu aman di lambung karena pH-nya tenang aja ya yang punya masalah lambung. Kopi premium ini adalah kopi yang pH-nya netral untuk lambung. Iya. Ya. Dari Bu Ita, apakah habatus sauda itu jintan hitam? Berarti kalau iya, berarti di 2 kopi itu tetap ada. Ya, itu bisa kita lihat ada jintan hitam, Ya, yang nama lainnya habatus sauda atau Nigella sativa. Jadi sativa. itu hanya nama lainnya aja sih, nama kimianya Nigella sativa, nama kerennya itu yang biasa dikenal habatus sauda, tapi nama Indonesianya ya jintan hitam. Gitu. Kalau uang Jawa jintan ireng. Nah iya jintan ireng. Ya, jadi di 2 kopi ini kakak adik ada. Ya betul, ada jintan hitamnya dan berarti khasiatnya sama. Gitu. Iya. Ini untuk Umi Sabil nih. Wah. Dari kandungannya yang terdapat husul hindi, apakah cukup penyajiannya dengan air panas dispenser nih? Bisa ya Pak Andri ya, nggak harus air mendidih gitu ya? Bisa banget Umi. Bisa banget. Itu karena gini, kandungan di dalam kopi Sevel ini itu ekstrak semua. Ekstrak semua. Ya, jadi nggak harus direbus. Harus direbus? Nggak harus direbus. Tapi kalau mau rebus silakan. Silakan Cuman aja sih. dengan dispenser aja udah cukup. Ya, jadi nggak usah ribet ngerebus dulu gitu ya. Artinya kalau dalam perjalanan, udah langsung buat aja. Kemarin juga ke Jawa kita bawa air termos putih, tinggal seduh di jam. Dari BC Sengkang. Apakah dikonsumsi harian seperti kopi Sevel? Karena menurut cerita minum kopi Sevel Premium jadi nggak bisa tidur. Wah, bagus kan ini buat konsumsi harian? Tapi ada yang nanya ya, Bu Ita, yang Bu Ita tadi itu nanya lagi, yang ini kan nggak bisa tidur. Yang Bu Ita, kenapa aku minum kopi 7 elemen premium langsung slep? Nah, kayaknya nanti di apotek kita akan apoteker kita akan membahas tentang kenapa bisa punya reaksi jreng, kenapa bisa deep sleeping. Nah, nanti kaitannya dengan otak. Mungkin Pak Andri bisa bantu sedikit. Jadi gini, itu nanti memang yang lebih detailnya dijelaskan oleh apoteker saya. Gimana caranya kafein menyentuh reseptor-reseptor yang ada di otak kita. Itu nanti ada simulasinya lah. Jadi ada yang bisa, ada yang enggak, tergantung orangnya juga, Umi. Jadi ketika orangnya memang sensitif terhadap kafein, mungkin dia akan melek gitu. Tapi ketika nggak sensitif, dia juga nggak akan melek. Apalagi capek banget ya. Nah, betul. Badan emang butuhnya sleep karena ada mengkudunya juga. Betul, Umi. Sebenarnya baik kopi yang premium atau kopi yang merah putih itu ada herba yang menyeimbangkan tubuh. Ya kan? Betul. Tetap ada habatnya, tetap ada mengkudunya. Ketika kopinya, kafeinnya juga dengan standar yang sangat masih aman. Bahkan kalau kata Pak Andri kemarin sempat sedikit ngobrol kan di launching ya, bahwa luar negeri syarat kofeinnya masih lebih tinggi dari kita.
Iya, betul. Kan? Jadi sebenarnya kalau yang nanti ada reaksi sleep atau ada yang reaksi jreng, itu ada sensitif di tubuh masing-masing juga. Betul, Mi. Oke. Dari Ibu Mariam, untuk mendapatkan hasil maksimal, boleh diminum berapa saset dalam satu hari? Ayo Pak Andri, berapa saset? Untuk yang normal, Mi ya. Untuk yang normalnya, kita bisa maksimal 3 saset sehari. Iya. Karena memang kandungan kafein dalam kopi 7 elemen premium ini di bawah 50 mg per saset. Di bawah 50 mg per saset. Nah, sedangkan orang dewasa itu bisa lebih dari itu. Yang pertama, apakah usia lansia aman mengkonsumsi Sevoflurane Premium yang mengalami masalah pencernaan ataupun jarang BAB? Jangan ngomongin lansia dong. Oh iya, salah ya. Harusnya saya nyebutnya jelita. Jelita gitu. Jelita ya. Tapi ini Umi sendiri sih yang bisa jawab ya. Nggak, Karena oh gitu ya? Masih jelita kan. Ulang. Ulang, Dra. Ya, nih apakah usia jelita aman mengkonsumsi Sevoflurane Premium? Bagi yang sedang Apakah mengalami usia jelita aman minum kopi konsumsi premium aman? yang mengalami masalah pencernaan jarang BAB, Mi? Aman banget. Jadi siapa sih? Oh, Pak Abbas yang nanti presentasi. Saya kalau habis minum kopi premium 2 jam, udah tuh langsung rasa keping ke belakang. Jadi pas banget dong, pas banget buat yang ada trouble sembelit gitu. Apalagi, jadi gini ya, sedikit bicara tentang jelita, jelang 50 tahun, aku sudah lewat kali. Umi udah 60, jadi apa dong, jelita banget gitu. Nah, jadi pada usia-usia yang sudah 40 ke atas tuh suka susah minum atau malas minum. Kenapa? Malas pipis. Oh, gitu. Malas bolak-balik pipis, apalagi kalau udah menjelang sore atau ada di rumahnya yang AC ya. Nah, kalau kurang minum kan jadi sulit BAB. Nah, sementara minum herba juga harus banyak minum. Nah, jadi saran saya ketika nanti minum herba apapun, ikuti dengan minum yang cukup. Baik. Nih, apa sih keunggulan kopi Sevoflurane Premium yang lebih signifikan sehingga bisa menambah nilai jual yang sangat tinggi dan meledak di pasar HNI? Duar gitu. Meledak di pasaran. Duar. Jadi gini ya sahabat-sahabat semua, ceritakan apa adanya, jangan ada apanya gitu. Apa adanya. Herba-herba kita sebagaimana yang selalu Pak Agung sampaikan dalam menyampaikan produk kita adalah halal, thayyib itu berkualitas dengan bahan-bahan yang terpilih, terbaik. Jadi sampaikan saja bahwa produk-produk kita punya standar halal, udah pasti, thayyib itu berkualitas dan terbaik. Di dalam materi-materi Pak Abdul Aziz sebagai Direktur Produk dan Logistik kita selalu, memang itu terbatas ya, hanya BC dan LED, memaparkan tentang kualitas-kualitas dari bahan baku produk kita. Dan kalau ekstrak ini luar biasa ya, beda dengan Simplicia. Nah, Simplicia kita juga kemarin ngobrol dengan Pak Andri soal Simplicia Teh Centella ya, itu juga kualitas yang terbaik. Jadi sampaikan saja keunikan, keunggulan, terbaiknya kualitas dari produk kita. Bolehkah Sevoflurane Premium dicampur telur ayam kampung dan direbus dari 12 Nah, ini menjadi 17? gaya-gaya, kalau di Sulawesi itu ada namanya saraba. Apa tuh, Mi? Jadi minuman jahe nanti dengan telur kuningnya kampung atau telur kuningnya bebek. Itu enak banget. Umi kalau ke Sulawesi pasti minum saraba, Kendari, pokoknya Sulawesi lah. Nah, rasaku sih untuk pribadi enak-enak aja. Jadi saat panas-panas masuk putih telur tuh aduk, rasanya mertua tuh jauh banget. Mertua jauh ya? Karena kan di Wonogiri mertuaku, jadi aku Iya. nikmat gitu maksudnya. Boleh-boleh aja Pak Puput, yang nggak boleh kalau minum sendirian. Saya pernah mengikuti sesi ilmiah dengan seorang profesor farmasi. Narasumber menyatakan bahwa tanaman Hustul Hindi ini langka.
Nah, kalau dia langka berarti sedikit. Pertanyaannya kalau ini kalau bahan diproduksi massal, apakah ini original atau dibuat dari bahan yang lain? Penggantinya seperti itu. Ini tepat banget nih apoteker yang jawab. Cocok. Ya, jadi saya benar tadi yang dikatakan bahwa kustul ini memang salah satu tanaman herbal yang terancam kepunahannya gitu. Betul. Ya, di Kashmir, di Himalaya. Dan sepertinya tidak semua negara numbuh bisa tumbuh karena seperti habat ya. Dia hanya tumbuh di sekitar 2.500 sampai 300 dari permukaan 3.000 dari permukaan laut. Ya itu tempat itu yang tepat. Jadi kalau kita nanam di Bekasi susah Mi. Susah. Dia bisa tumbuh tapi senyawanya akan berbeda. Iya, itu dia. Jadi betul, senyawa kimia atau kandungan yang terdapat di dalam tanaman itu dipengaruhi oleh ketinggian, kultur tanah, apalagi itu yang dibilang khasiat dari tanaman itu. Kalau numbuhnya numbuh lah mungkin ya. Numbuh aja gitu kan. Mungkin bentuknya sama tapi isinya belum tentu berbeda. Tidak bisa untuk standar pengobatan. Rambut boleh hitam, pikiran boleh beda. Betul sekali. Jadi terus yang kedua juga tanaman ini memang dulu terjadi eksploitasi besar-besaran, maka pemerintah di sana setempat dia membudidayakan. Sekarang sudah dalam bentuk budidaya tapi di tempat yang sama pastinya. Nah, pertanyaan yang tadi, gimana kalau nggak ada stok bahan bakunya? Nah, kita biasanya punya standar, punya standar untuk dalam penentuan bahan baku. Jadi kita patokannya pada COA, Certificate of Analysis. Jadi ketika dalam suatu produsennya dia tidak bisa menyediakan permintaan kita, maka kita akan cari produsen lain, tapi kita lihat COA-nya, apakah sama dengan kriteria yang kita minta atau persyaratan yang kita tentukan gitu ya. Kita punya acuannya misalnya warna, rasa, bau kita cek sama. Nah, itu baru kita pakai. Iya. Nah, jadi patokan kita mensiasatinya tidak hanya satu produsen. Jadi bisa jadi ganti produsen lain, vendor lain itu untuk menyediakan bahan baku kita, tapi kita tetap menjaga mutu dan kualitas bahan baku tersebut. Ada satu lagi yang terpenting. Maaf nih Mi. Mengenai halal nih, ini halal benar-benar kita menerapkan begitu ketat. Nah, kebetulan saya sebagai penyelia halal, jadi pemerintah itu sudah mengeluarkan undang-undang yang mengatur bahwa produk yang berada di masyarakat itu harus halal. Maka saya sebagai penyelia halal, nah ini untuk mendapatkan kriteria penyelia halal sulit Mi. Saya ikut pelatihan 3 hari, ujiannya 3 jam Mi, supaya dapat sertifikat penyelia halal, dan itu dikeluarkan oleh lembaga yang memang sudah diakui oleh negara. Nah, kebetulan saya nggak bisa tampilin sertifikatnya, jadi memang kita diatur sedemikian rupa jangan sampai produk-produk yang berbau haram atau najis ada di dalam saset atau di dalam kopi produk premium produk kita. Jadi benar-benar halal itu menjadi tujuan pertama kita, halal dan thayyib. Nah, kalau kualitas setelah halal. Nah, jadi walaupun misalnya direksi atau manajemen puncak menetapkan bahwa bahan baku ini aja pakai, tapi kalau dia tidak memenuhi halal, kita nggak pakai walaupun kualitasnya bagus. Jadi yang kita kedepankan halal dan thayyib. Halal, thayyib terbaik ya. Jadi kelangkaan ini tapi bisa dibudidaya, tapi di tempat yang sama. Tidak berburu sedapatnya, maka akan terjadi kelangkaan. Langka di seluruh dunia, hanya di sana, di Hindi, tetapi bisa dibudidaya. Baik, ya itu jawabannya karena memang bisa dibudidaya. Tapi satu lagi, kalau memang nanti memang langka benar-benar nggak bisa, kita usahakan tetap dapat. Kalau seandainya memang susah sama sekali, maka kita akan membuat formula baru yang khasiatnya jangan sama dengan kustul ya, ini. Tentu akan diinfokan kembali. Ya, akan diinfokan kembali. Nggak akan diam-diam. Ada pengembangan lagi. Ada pengembangan lagi, dan sampai hari ini masih aman, insya Allah. Apakah kopi 7 premium ini bisa menyebabkan tekanan darah naik? Dan herbal manakah yang bisa menetralisir? Nah, tadi sudah dibahas Pak Dokter mengkudunya, tapi silahkan Pak Abbas. Kami tidak menafikan bahwa garam itu salah satu nutrisi yang menyebabkan tekanan darah tinggi, tapi kita menggunakan garam Himalaya. Nah, ini dia garam yang justru sangat baik untuk sistem peredaran darah. Bukan garam kaleng-kalengan nih, Mi. Ini bukan garam cangcimen, tapi ini garam yang memang
referensi. Betul, ini untuk- bisa buat anti tumor juga bisa dan lain-lain. Ini hanya khusus di Himalaya ya. Iya. Nah, Warnanya garam- pun beda. Betul. Iya. Dan dosis yang kita pakai atau takaran yang kita pakai itu tidak terlalu banyak ini ya. nggak kayak masak. Karena untuk menambah rasa mantap kan, ya. Iya. Makanya paduan nikmat rasa mantap berhasil. Iya, kalau orang Jawa itu tanpa garam jadi masakan hambar, Betul, jadi itu balance betul. aja, balance, betul gurih. Tapi pemirsa tenang saja, kita punya herbal juga yang dapat mengatur tekanan darah. Yang tadi ya ada mengkudu, Yang sudah dijelasin herbal mengkudu. ada kaliumnya, Iya. ya, kustul hindi punya kalium dan Iya. lain-lain. Tapi semuanya dalam dosis yang sudah kita tentukan, Iya, tidak betul berlebih. sekali. Heeh. Baik, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari pertanyaan yang sama, apakah bisa menyebabkan iritasi lambung nih Mi? Dan herbal mana yang untuk menetralisir? Nah, ini yang paling penting. Yang paling penting nih. Mungkin kita perlu bisa bantuan orang di sekitar nih Mi untuk menunjukkan bahwa pH kopi, pH itu artinya ini Mi, derajat keasaman. Nah, sedangkan alatnya pH meter. Nah, kita ingin menunjukkan nih sedikit Ya, silakan mengenai untuk membuktikan tim media mempersiapkan. kita mau membuktikan akan- ini ya bahwa kopi ini benar-benar pH-nya itu di atas asam, netral, 6 sampai 7. Kan pH lambung itu 1 sampai 3 ya. Nah, ini kita akan membuktikan secara langsung live biar menambah keyakinan dari pemirsa bahwa kopi kita itu tidak asam. Nah, ya. Mungkin dari ah, labnya bisa nah bantu. ini kayak kenalkan dulu Mi. Jadi alat pengukur pH meter itu sebenarnya ada 3 Mi, alat pengukur pH ya. Ada kertas lakmus ya, kertas pH, dan ini adalah alat yang paling modern pH meter. Kita pakai alat yang spesifik yang akuratnya itu lebih ini ya. Jadi nggak kaleng-kalengan gitu Mi. Kita pakai alat yang memang benar-benar modern gitu ya, nggak pakai kertas lakmus atau kertas pH. Nah, ini mungkin kita bisa minta waktu 5 menit, nanti ada orang labnya. Iya. Nah, ini Baik, dipersilahkan Pak Abbas dengan tim HS-nya. nah, ini kita kenalkan dulu, ini namanya pH meter dan ini timbangan miligram. Nah, ini gelas ukur. Nah, ini beker gelas. Alat ini sudah kita kalibrasi sebelumnya ya. Nah, sudah kalibrasi. Kenapa dilakukan kalibrasi? Agar akurasinya terpelihara ya. Agar akurasinya bisa dipertahankan ya. Nah, silakan. Nah, oke, kita ambil kopi dari sini ya, biar ini benar kopi sampel premium ya. Ini kenalkan, ini Mbak Rika, dia bagian dari laboratorium. Nah, kita langsung ya, kita lihat dulu, kita timbang dulu. Jadi ukuran yang diukur ini adalah 10%. 10% itu artinya 10 gram dalam 100 mili. Nah, ini kita pakai gelas ukur 100 mili. 10 gram ya. Jadi 10% itu artinya 10 gram dalam 100 mili. Oke, silakan Mbak Rika. Nah, kita timbang dulu 10 gram. Larutan yang digunakan adalah air panas ya. Air dengan suhu hangat ya, karena ini sudah disimpan agak lama. Nah, ini kita timbang dulu 100 ya. Jadi prosedurnya memang kalau dalam menguji pH ini harus 10% ya, Mbak Rika ya. 10 gram dalam 100 mili. Jadi 100 mili itu air panasnya. Nah, ini kita timbang. Di dalam saset ini ada 21 gram. Kita timbang 100 dulu. Nah, ini oke, cukup. Nah. Iya. Oke, nggak apa-apa, lebih dikit. Ini kita timbang 100 ya. Nah, ini kita masukkan, kita menggunakan wadah untuk melarutkan. Nah, ini boleh semua. Nah, oke. Nah, ini 100 mili ini air ya, air hangat atau air putih yang suhunya sudah lumayan untuk melarutkan kopi. Kita aduk dulu sebentar. Nah, ini bilas dengan aquadis terlebih dahulu. Oke, ini nggak apa-apa. Tambah lagi. Oke. Ini untuk mencuci ya? Untuk nambahin, Pak. Oh, untuk nambah ya? Air panas. Tadi air panas ya? 50. Jadi 50 air panas, 50 air dingin biar hangat ya. Nah,
Mungkin suasananya bisa dibikin hangat kalau kita sambil ngopi, Mi. Oke, diaduk dulu sampai larut. Jadi dengan air panas pun dia bisa larut, ya. Dengan air hangat pun bisa larut ya. Ya. Oke, kita lihat. Kita tambahkan sampai 100 ml. Kita saksikan, mungkin untuk angkanya 100 bisa diunjukkan. Nah, bisa ditampilkan angka pH meternya. Nah, ini angka pH ininya ya. Bisa ditampilkan ke sini. Kita lihat pH-nya. Nggak bisa ya? Nah, bisa ya. Nah, ini biar ini kopi asli, Sepel Premium ya. Nah, ini kita ukur mungkin sebentar. Nah, oke. Nah, biar lebih jelas lagi kamera mungkin bisa memperlihatkan angka pH. Nah, ini angka pH ya, Bapak Ibu. Nah, ini angka pH-nya. Ini masih 7 karena dibilas dulu dengan aqua, masih netral ya. Kita lihat, bismillah. Oke, bismillah, kita celupkan ke dalam kopi. Alat pengukurnya. Oke, kita diamkan sebentar sampai stabil. Ya, 6. Belum. Berapa lama Mbak Rika? 2 menit. 2 menit. Oke, 2 menit ya. Ini biar menambah keyakinan dari pemirsa bahwa kopi kita itu memang tidak bersifat asam. Oke, angkanya masih di sekitar 6 ya. 6,1, 6,3, 6,18, 19. Iya, stagnan 6,2. Oke, udah ya. Mungkin sudah cukup. Nah, ini alatnya sangat sensitif sekali, jadi akurasinya bagus ya. Oke, cukup ya. Nah, ini sudah stabil. Jadi di kisaran angka 6,23. Alhamdulillah. Jadi ini jaminan bagi sahabat-sahabat betul. Terima kasih Mbak Rika. yang ingin nanti PCA, gesit, HS untuk menceritakan tentang bagaimana pH produk pH. kopi dari HNI ini aman untuk lambung. Betul. Jadi pH itu untuk mengukur derajat keasaman. Iya. Nah, alhamdulillah angka pH kita di 6,23 itu angka mendekati netral. Ya, jadi aman, tidak mengiritasi lambung ya. Jadi walaupun sebelum makan pun bisa ya. Saat perut kosong pun aman. Ya. Banyak pertanyaan saat perut kosong aman. Lalu apa yang bikin netralisasi lambung? Bisa kustul hindinya bisa. Iya, dari kustul hindinya. Atau mengkudunya bisa. Ya, mengkudunya kan untuk pencernaan juga bagus ya. Rasa segarnya itu dari krisan. Betul. Atau gula-gula aren. Gula aren, pohon aren itu manfaatnya sangat banyak. Menghilangkan rasa pahit dari buahnya, maupun dari kopi. daunnya, Betul, ya, bahkan dari sagunya sampai kepada gulanya. Nah, oke. Untuk kopi Sepel Premium aman tidak dikonsumsi secara rutin, dan berapa batas maksimal konsumsi Sepel untuk ibu hamil? Untuk ibu hamil, kalau tadi untuk yang biasa oke. itu bisa 3 kali, tapi kalau untuk ibu hamil, nah kan di HS juga ada yang lagi hamil tuh. Iya. Nah, dan sudah lahiran ya. Betul. Nah, siapa tuh namanya ya? Lupa aku. Ibu Afa. Bu Afa, beliau tentunya mengkonsumsi kopi ini duluan daripada kita. Mana tuh Pak ceritanya? Jadi dari testimoni memang, yang ada. Kaitannya dengan tadi ibu hamil, memang kalau banyak yang mengkhawatirkan bagaimana penggunaan kustul indi, memang tidak ada penelitian atau yang menunjukkan bahwa penggunaan kustul ini itu berbahaya bagi ibu hamil. Tapi kita untuk mencegah, makanya kita menggunakan dosis tidak terlalu besar. Tidak terlalu besar ya. Nah, hanya cukup untuk sebagai minuman yang berkhasiat saja. Ya, jadi bisa diminum pagi, siang, sore. Yang mungkin yang berbahaya itu kalau penggunaan kustul indinya itu tunggal. Tunggal ya, misalnya 500 mg itu kan gede nih. Iya. Nah, kita pakainya kecil ya. Jadi bisa dikonsumsi secara bertahap
Iya. Nah, mungkin saja nanti 4 jam kemudian dia konsumsi kopi lagi, kustul indinya sudah kebuang melalui urin. Iya. Nah, atau Nggak keringat mengendap, ya. iya. Apalagi itu ya. Terus bagaimana dengan buah mangkudu yang katanya itu bisa membahayakan ibu hamil. Nah, memang ini belum ada penelitian secara langsung terhadap ibu hamil, tapi kita untuk mewanti-wanti itu kita menggunakan dosis yang tidak terlalu besar atau Dan kita takaran juga tidak membuat kecil. campurannya sangat. Nah, betul. Dan kita penggunaannya nggak tunggal. Misalnya cuma hanya buah Kustul mengkudu hindi aja. aja, atau mengkudu saja kan nggak, kita sinergi. Kita kombinasi dan jumlahnya pun herbalnya itu nggak terlalu besar. Memang kadar aman untuk Iya. kesehatan ya. Ya, contoh misalnya kita menggunakan buah kustul indi 0,01 gram, misalnya gitu ya. 0,1 gram kalau dari 21 gram berapa itu persentasenya? Apalagi untuk sekian saset ya. Ya, harapan kita bahwa nilai segitu tidak mempengaruhi efek sampingnya. Betul. Dan dia kan nggak mungkin dong setiap jam minum kopi terus. Iya, ya kan, betul. ya? Kan juga diseling air betul, putih. air putih. Nanti yang netralisin. residu akan terbuang Betul. sendiri. Memang untuk menjaga ginjal juga harus diimbangi dengan air Air putih. Apapun minum vitamin C harus Ya. kita air putih. Itu air putih penting. Hatta tidak makan herbal, makanan juga herbal kan. Betul. Iya, Jadi makanan, sayuran. kenapa kita harus banyak Banyak mengkonsumsi air putih supaya kerja ginjal itu tidak terlalu berat dalam memfiltrasi yang akan dibuang ke urin. Ya, Ini orang-orang yang kena asam urat itu memang dasarnya kurang minum. Betul. Kurang Kolesterol minum. juga kurang minum, Karena asam urat. 80% tubuh kita itu terdiri dari Air. cairan. Ya, 80% Cairan ya. ya. Baik. Jadi kalau kurang cairan juga Macet. macet. Iya. Menyumbat. Kerja jantung malah tambah berat itu kan. Berat. Kalau kelebihan cairan juga nggak bagus juga. Betul. Kerja ginjal nambah berat. Kerawan, herbalnya banyak yang mengandung kalsium alami. Amankah dikonsumsi bumil? Trimester Sudah pertama. ya tadi ya? Ya, Untuk udah, trimester pertama ya. sama ya, oke. Sudah. Tapi saran kami memang kalau di tempat kami tadi yang Umi sebutkan ada penanggung jawab produksi kami memang waktu itu lagi hamil ya. Sekarang sudah melahirkan. Nah, terbiasa dengan minum kopi itu ya, dan alhamdulillah bayinya pun dalam keadaan sehat ya, dan mungkin saya ucapkan selamat dulu nih buat buat tim HS nih Atas kelahiran putranya. Jadi beliau ini menyusun formula sambil hamil dalam kondisi gitu, hamil dan sambil nelpon kabarnya. sambil menyicipi lagi kan, Sambil nelpon, sambil nyicipi kustul, tahu-tahu dah teleponnya mati, dah lahiran. naik sepeda motor lagi ya. Jadi, Nah, itu juga referensi untuk ibu-ibu yang sudah HPL ya. Yang sudah HPL. Tapi kalau kami sarankan lagi jangan terlalu banyak juga karena Ya, kafeinnya yang akan semuanya tidak berlebihan baik, tidak tentunya. baik. Baik. Karena kafein itu akan masuk juga ke plasenta Iya. dan dia akan ke bayinya juga gitu. Jadi Iya. kalau bisa jangan terlalu banyak. Ya, kalimat terlalu kan memang Betul. enggak ya, Ibu secukupnya. hamil paling 62,5. Sehat saja ya ada takarannya, karena kan ginjal ini butuh air putih. Betul air putih. Sudah ngopi, sudah yang Dan lain-lain. kalau ingin nutrisi juga banyak herbal-herbal yang mungkin Ya, dari HNI banyak Bu ya. ya. Penderita jantung. Nah, penderita jantung. Justru tadi ya ada mengkudu itu ya, ada mengkudu, ada kustul hindi, ada habat, ada Ya, jahe betul. merah, Ada bunga krisan ya. bunga krisan. Kalium Iya. itu bagus untuk kesehatan jantung. Iya. Dan sebenarnya kopi juga bagus untuk jantung ya. Jadi dia banyak penelitian dilakukan bahwa sering minum kopi itu dapat meningkatkan mencegah penyakit kardiovaskuler. Iya, apalagi dengan kopi yang sudah sinergi. Dan kopi. kita pakainya kan robusta ya. Betul. Kita udah dapat mencegah kardiovaskuler, dapat Iya. mencegah kepikunan. Betul. Ya. Untuk penderita lemah ginjal, aman nggak sih minum kopi ini, Pak Abbas, Umi Sabil? Iya. Oke, penderita ginjal. Memang di dalam kustul ini ada senyawa yang namanya asam arikinolon. Nah, memang senyawa ini bisa menyebabkan ginjal, tapi belum ada penelitian yang lebih detail mengenai berapa banyak kustul ini yang diminum
yang bisa menyebabkan gagal ginjal itu. Ya. Nah, kita pakainya kecil. Yang kedua, kita bersinergi dengan herbal lain. Betul sekali. Ya, di sana herbal juga lainnya. masih ada di sini masih ada kelornya nggak sih? Ada. Masih ada kelor yang ada- itu ada sangat kalium berfungsi. juga bagus Iya. buat ginjal. Ya. Ya, kita di sini masih ada kelor. Di kopi yang lama juga ada kelor. Nah, betul. Kita dalam pengembangan produk pasti memikirkan juga efek-efek sampingnya dan lain-lain agar masyarakat itu tidak terdampak dari efek samping tersebut. Orang kan mikirnya udah ada daun sendok, jadi elemen daun, Soal daunnya berapa macam ya nggak ada masalah. Jadi, karena elemennya, jadi 7 elemennya. Elemen itu bukan komponen jumlah, formula ya, tapi dia bagian dari tanaman. dari elemen-elemen kayu, elemen daun, elemen akar, elemen biji, elemen buah, elemen kulit dan sebagainya. Terkadang senyawa kimia yang terkandung di dalam batang itu nggak sama dengan yang ada di daun. Betul, baik di akar, di bunga ya. Contoh Kustulindi. Kustulindi itu bagusnya di batang. Batang, bahkan dulu zaman dahulu kaum Yudais kuno, batang itu digunakan untuk dupa dan aromanya itu seger gitu. Makanya sekarang digunakan untuk terapi-terapi gitu. Terapi-terapi, iya. Ya pereda batuk yang disebut radang. Iya. Ya, jadi sahabat-sahabat semua, kenapa jumlah daunnya banyak? Jumlah daunnya banyak macamnya nggak apa-apa, yang penting itu elemen daun. Elemen. Itu diabetes nih, aman nggak nih? Ya. Diabetes. Kopi salah satu bisa bermanfaat untuk penderita diabetes tipe 2. Nah, tipe 2 ya, bukan tipe 1. Jadi diabetes itu ada 2. Tipe 1, tipe 2. Kalau tipe 1, dia mengalami kerusakan pankreas sehingga tubuh tidak dapat mengikat insulin. Iya. Tidak bisa mengikat gula. Jadi pankreas tidak bisa memproduksi insulin dan insulin tidak bisa memproduksi gula. Akhirnya gula berada dalam darah. Tapi kalau diabetes tipe 2 itu bisa diakibatkan dengan pola hidup. Ya, pola hidup awalnya dia nggak ada gula, tiba-tiba umur sekian dia ada diabetes. Nah, ini yang perlu kita ketahui bahwa kopi ini yang rasa pahit itu ternyata bisa menetralkan gula ya. Biasanya kalau kemanisan kita kasih pahitnya. Kopi juga bisa bermanfaat untuk diabetes. Nah, lalu pertanyaannya apakah boleh untuk penderita diabetes? Ya, boleh saja, tapi dengan syarat kalau bisa jangan setelah makan, ya. Jangan setelah makan, habis makan nasi uduk atau rendang, padang, minum kopi. Wah, itu nambah lagi kalorinya tinggi banget ya. Kalau bisa sebelum makan nggak apa-apa. Iya, betul. Ya. Atau sebelum minum, saya mau minum, diukur dulu kadar gulanya. Apakah di bawah 200 atau 300-400. Kalau di bawah 400 kami sarankan jangan dulu. Nah, yang kedua, kalau sehabis minum kopi ini ada aktivitas buat membakar kalori. Betul. Kalau habis minum kopi, tidur, sender-senderan, nonton sinetron apa nih yang di sini sekarang nih? Nggak tahu. Saya itu sampai yang namanya TV punya doang. Bagus, Mi. Nggak sempet nonton. Bagus, Mi. Itu mengurangi stres. Nah, jadi gitu, Mi. Artinya kalau untuk penderita diabetes, saran kami dia kalau memang diabetesnya tinggi, lebih baik dicek dulu ya, dulu. Kalau memang penasaran dengan rasa kopi, dicek dulu. Nah, saya penasaran nih sama kopi Sepel Premium, ya. Dicek dulu gula darahnya tuh. Masih 180. Ya sudah, ngopi saja. Tapi jangan sambil tidur, ada keringet dikit lah gitu. Tanggung jawab. Habis ngopi ada gerak-geraknya ya. Nah, yang ketiga juga jangan begadang kalau penderita gula. Kalau begadang kalau nggak ada pentingnya. Itu kata Om Rama tuh. Begadang kalau nggak ada pentingnya ya buat apa? Malah mengganggu metabolisme tubuh yang seharusnya dia waktu tidur mengelola kolesterol, gula dan lain-lain dipakai buat melek. Kecuali Indra begadang karena nyeter sampai Jogja kan, ada perlunya tuh. Ada perlunya. Ini sangat jadi masyarakat sekarang ini. Kalau nggak ada perlunya bobo aja. Jadi banyak masyarakat ini mungkin bukan banyak, artinya banyak penyakit yang disebabkan oleh pola hidup. Pola hidup. Jadi sebagus mana apapun obat tersebut, mau kimia, mau herbal, kalau pola hidupnya tidak disesuaikan, sama aja bohong. Iya. Nah, yang ditanyakan berapa gram atau berapa persenkah kandungan
Kustul Hindi yang terdapat dalam kopi 7 elemen Ini premium? tadi kita jelaskan nih, kita bocorkan dulu ya formulanya. Jadi Kustul Hindi di sini kita gunakan ekstrak ya. Pertama kita gunakan ekstrak. Jadi kalau ekstrak itu udah nggak ada ampas. Jadi kalau ada pertanyaan, kan kalau minum Kustul Hindi ampasnya dibuang, nggak perlu takut. Kita yang pakai ekstrak, bukan tanaman aslinya atau batang aslinya. Ya kita kayak yang namanya ekstrak, ampas sudah dibuang. Jadi dengan air hangat pun dia bisa larut. Itu ya. Terus tadi pertanyaan yang tadi tuh apa, Kustul Hindi berapa miligram? Berapa gram Kita kandungannya? pakai 0,01 gram. Oh, oke. Jadi kalau 0,01 gram dikonversi ke 21 gram jauh banget ya, Mia. Jauh ya. Jadi kalau sehari kita 2 kali berarti 0,2 gram. Ya, masih aman lah tuh. Makanya Umi bilang 3 kali masih aman Masih ya. aman tuh.